Luar biasa apa ini? Luar biasa Yesus apa ini? Ya, luar biasa karena kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mungkin rindu pengen dengar tentang Yesus, tapi belum ada keberanian, ada banyak halangan-halangan, atau mungkin ada kekerasan hati sehingga belum bisa beribadah pada Tuhan. Tapi saya dan saudara adalah orang yang berbahagia. Hari ini tanpa paksaan, bukan juga karena ada pengkhotbah baru, tetapi karena memang kita datang memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi kita bersyukur untuk kesempatan indah secara pribadi. Saya berterima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta dan juga Ibu, dengan mungkin ada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain barangkali, dan Bapak Ibu Majelis sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani di tempat kita pagi hari ini melalui firman Tuhan dan juga melalui puji-pujian nantinya. Terima kasih. Perkenalan dulu ya supaya Bapak Ibu, karena ini pertama kali saya ke Kerawang ya. Iya, Kerawang. Biasanya lewat aja sih. Kalau misalnya kita ke Bandung, lewat gak ya Kerawang? Iya. Tapi ini berapa kali saya turun dan pertama kali ada di gereja GKIN Hosiana di tempat ini ya. Kita perkenalan dulu. Nama saya Sherlyn Buaya. Mungkin ada sudah dengar. Ibu-ibu kemarin sudah paham ya? Sudah kenalan dengan Buaya, Bu? Galak gak? Ya, saya berasal dari Nias. Ada orang Nias di sini? Ada? Tidak ada ya. Saya dengar ada beberapa atau banyak juga di GKIN lain gitu ya. Tapi pagi tadi saya disapa sama seorang bapak dari Batak, Bapak Sinurat Yahohu katanya. Ya, saya sambung Yahohu ya, itu Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu sapaan dari bahasa Nias. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu marga saya karena saya berasal dari Nias dan saat ini saya tinggal di Jakarta dan melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya hamba Tuhan dari GKII ya, sama seperti kita. Lalu kemudian saya juga membantu pelayanan di Gereja Kristen Jakarta GKJ. Jadi yang isinya banyak orang Tionghoa, dan saya membantu di sana main musik di ibadah bahasa Hakka Mandarin. Hakka sih ya, suku Hakka. Dan mereka banyak juga isinya itu banyak orang dari Kalimantan. Dan membantu di sana latihan vokal grup, ibu-ibu dan juga ada beberapa tim ya. Kemudian saya juga mengajar Bapak Ibu ya di SMA Sentosa. Jadi saya juga guru, ada Ibu Aprilina di sini, guru, ada beberapa juga yang melayani sebagai guru. Jadi kalau guru ini saya baru mengabdi sejak 2023 tahun yang lalu ya, di Oktober. Jadi pengalaman baru menjadi guru yang buat saya karena latar belakangnya teologi ya, jadinya khotbah, seminar dan sebagainya. Ketika guru sungguh tantangannya luar biasa. Tidak mudah menjadi guru, tapi saya bersyukur saya menikmati sekali karena kita setiap hari bertemu dengan jiwa, betul tidak? Kalau hari Minggu kan hari Minggu atau ada PA. Ini setiap hari menarik sekali. Jadi kalau mungkin membayangkan kelelahannya, rasa sulitnya itu sedikit-sedikit mungkin di pikiran saya berhenti saja, capek jadi guru. Tapi tidak, puji Tuhan, ada kesenangan tersendiri, sukacita karena kita melayani jiwa-jiwa yang begitu unik, begitu luar biasa yang Tuhan titipkan. Jadi itu pelayanan saya selama ini, mengajar agama, BK dan juga prakarya. Nah kalau PK itu kesini mungkin di ruangan BK saya lebih banyak menangis ya, karena ya begitu kita mendengarkan semua curhatan anak-anak yang terkadang kita hanya mendengar saja dan itu luar biasa. Artinya inilah pelayanannya sesungguhnya gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sedikit latar belakang, dan tentunya saya melayani lewat musik, lewat lagu-lagu khususnya. Jadi menulis lagu. Ada Tuhan izinkan untuk saya merilis 9 album. Dulu sebelum pandemi kan kita tahu VCD, CD ya kan. Nah jadi ada 9 sudah tercetak itu dari 2007 akhir, 2008 awal sampai setelah pandemi, sebelum pandemi khususnya. Jadi 9 itu ada 5 bahasa Indonesia, lalu ada 2 bahasa Nias suku saya dan 2 bahasa Dayak. Bahasa Dayak ini Dayak Kalimantan Barat
suku Mualang, dan Dayak Kalimantan Utara suku Lundaya. Kenapa bisa saya nyanyi bahasa Dayak? Karena Tuhan izinkan sejak 2009 sampai sebelum pandemi itu cukup sering sekali saya ke pedalaman Kalimantan Barat, hampir semua ya, hanya beberapa yang belum. Dan Bapak Ibu, saya sharing sedikit bahwa lagu itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil. Jadi waktu saya nyanyi kepada mereka, mereka tidak tahu bahasa Indonesia juga banyak. Suku-suku yang kecil, yang terpencil. Begitu mereka dengar lagu dalam bahasa suku mereka, waduh, mereka sangat-sangat senang. Mereka sangat-sangat senang dan mengerti Yesus dan kasihnya, gitu ya. Jadi lagu saya juga udah banyak terlempar dipakai di Malaysia, perbatasan. Jadi kalau ada acara adat, upacara pernikahan, itu saya bikin yang khusus tentang Lundayu suku itu sendiri. Umum lagu daerah ya, itu ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu pelayanan saya menulis lagu sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau dengar lagu-lagu Sherlyn Buaya, ada banyak di YouTube, Sherlyn Buaya Official, lalu ada di TikTok, di Spotify, di Joox, semua platform. Karena sekarang kita sebarkan lagu tidak lagi pakai VCD. Orang nggak beli lagi, nggak cari itu. Ada sih yang masih cari. Sekarang semuanya udah digital, gampang sekali, tinggal klik ketemu ya. Jadi kiranya lagu-lagu saya yang mungkin suatu hari Bapak Ibu cek itu bisa menjadi berkat, bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Itu saja perkenalan. Oh iya, satu lagi. Saya selalu lupa, tapi untung saya teringat lagi, diingatkan lagi. Saya masih sendiri. Saya masih single ya. Jadi ya saya sampaikan ini karena biasanya kalau pelayanan pasti mereka tanya, masih nona kah, nyonya kah, gitu kan, biar lebih lengkap sih informasinya. Jadi Bapak Ibu, di sini responnya tenang-tenang ya, puji Tuhan lah, hatiku pun tenang. Biasanya kalau saya sampaikan ini ada yang langsung ngobrol, ada yang ketawa, ada yang senyum-senyum aja. Kayak ibu-ibu kemarin kan, namanya ibu-ibu pasti rame lah ya. Nah ini ada yang bertanya, kenapa sih, kurang apa sih gitu kan, sampai sekarang emang bisa pelayanan sendiri gitu ya. Jadi yang ingin saya saksikan adalah kita sendiri atau kita sudah berkeluarga ya. Berkeluarga itu firman Tuhan juga katakan, tetapi kalau Tuhan izinkan sendiri, maka yang mau saya sampaikan adalah saudara sendiri atau kita berkeluarga itu semuanya baik di mata Tuhan. Tapi lebih dari itu adalah bahwa sendiri atau berkeluarga sekalipun, kita pastikan kita setia sama Tuhan. Kita tetap ada di dalam Kristus itu sendiri. Dalam pelayanan, dalam profesi kita masing-masing, kita tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ya, kecuali nanti setelah saya dari Kerawang ini ada yang telepon saya, Bu Selin, saya kenalin ya sama A, sama B, sama teman, sama saudara. Silakan. Kita semua sama-sama saudara dan kita sama-sama akan berteman ya Bapak Ibu. Baik, itu sedikit kesaksian dari saya. Kalau nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ibadah bisa. Kita akan renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya beri tema tentang hidup atau pelayanan yang berdampak. Ya, kita akan dasari tema ini dari 2 Korintus pasal 1 pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Oke. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda di sini banyak ya yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan itu kebenaran tentang bagaimana sih memiliki hidup dan pelayanan yang berdampak. Kalau dikatakan berdampak, berarti yang muncul di pikiran kita ada 2. Biasanya
Kalau kita merenungkan tentang hidup yang berdampak, pelayanan yang berdampak. Yang pertama adalah bahwa dalam hidup dan pelayanan itu bukan rutinitas. Hidup dan pelayanan yang sedang kita kerjakan itu bukan rutinitas. Tapi semuanya ada tujuan, ada targetnya. Betul ya Pak Ibu ya? Yang kedua, kalau kita berbicara tentang hidup dan pelayanan yang berdampak, maka kita diingatkan tentang ya, harus berdampak karena dia punya tujuan tadi. Tapi pertanyaannya, dampaknya apakah dampak yang positif atau yang negatif? Nah, itu yang kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Banyak orang atau sebagian orang berpikir bahwa kalau mau pelayanan, kalau hidup yang berdampak itu harus punya ini itu, harus banyak talentanya, betul ya? Harus punya ini itu, harus bisa ini itu, harus sering tampil gitu kan, harus bahasanya berbicara dengan fasih, berdoa dengan fasih, musiknya bagus, talentanya banyak, skillnya banyak, semua dia bisa lakukan, baru berdampak. Kira-kira betul tidak? Tentu tidak menjamin ya. Ya, itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Tapi pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang membuat hidup kita atau pelayanan kita itu berdampak? Dalam hal ini kita percaya bahwa dampak yang kita berikan atau yang lahir dari kehidupan dan pelayanan kita adalah dampak yang seperti yang Tuhan mau, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kita siap menjadi saksi. Betul ya? Kita siap memberitakan kebenaran atau kasih Allah itu melalui pelayanan kita, melalui hidup kita hari lepas hari. Ayat 23 kan di sana dia berkata, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Dia mengenal aku, bahwa sebenarnya sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Dan beberapa bagian lain nanti yang mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk memiliki hidup dan pelayanan yang berdampak melalui semua pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita perlukan sebenarnya supaya pelayanan kita, hidup kita itu bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita atau bagi dunia ini ya. Apa yang harus kita perlukan? Yang kita perlukan adalah, saya memberikan 2 saja pada pagi hari ini. Ada banyak yang kita perlukan tentunya ya, supaya kita semakin memiliki hidup dan pelayanan yang berkualitas, yang meningkat, kemudian itu menjadi berdampak. Tapi saya bagi 2, saya sharing 2 hal. Yang pertama yang kita perlukan, yang pertama kita memikirkan dulu apa yang lebih penting dari pelayanan. Apa yang lebih penting dari pelayanan? Maka saya akan men-sharingkan 2 hal. Yang pertama yang harus kita punya ketika kita memikirkan bahwa hidup dan pelayanan kita harus berdampak, yang harus kita kejar, yang harus kita doakan, yang harus kita minta, yang harus kita miliki adalah apa? Urapan Tuhan. Itu yang pertama. Saya nggak tahu apakah kata urapan ini biasa kita gunakan di sini, tapi di gereja saya tidak terlalu biasa, apalagi yang reform. Bicara tentang urapan itu sepertinya sebagian orang berpendapat bahwa itu bahasa-bahasanya orang karismatik. Padahal saudara tahu, orang yang melayani di dalam urapan Tuhan itu pasti berdampak. Orang yang melayani dalam kuasa dan urapan Tuhan pasti berdampak. Kenapa? Karena orang yang melayani dalam urapan Tuhan, dia percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya tanya di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, siapa yang selama ini melayani merasa diurapi Tuhan? Ya, angkat tangan. Puji Tuhan. Yang merasa dia diurapi Tuhan dalam pelayanan. 2 saja? 1 saja? Ya. Kita akan lihat bersama-sama bahwa kita ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena kita, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Setiap orang yang ada percaya Yesus dan ada Roh Kudus di dalam dirinya, maka kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Makanya Bapak Ibu, teman-teman, kalau ke gereja jangan hanya berpikir bahwa saya mau bermain musik dengan baik karena jadwal. Hanya datang sebagai sukarela, hanya datang sebagai simpatisan, hanya datang sebagai pendoa syafaat sesuai dengan jadwal ditentukan. Tidak. Tapi datanglah bahwa kita datang untuk memberikan yang terbaik melayani Tuhan di dalam urapannya yang berkuasa. Karena Tuhan mau pakai saya dan saudara dalam pelayanan. Ya.
Kita tidak bisa membatasi diri kita. Pelayanan itu hanya sekedar jadwal, hanya sekedar ya memang saya bisa menyanyi. Jadi kalau saya disuruh WL ya wajarlah. Ya. Memang sah-sah aja ya, atau melayani sebagai multimedia sekalipun, sebagai penyambut sekalipun, ketika saudara menyambut dalam urapan Tuhan, wajah, senyum itu akan membuat orang itu datang kembali ke gereja kita. Betul tidak? Tapi kalau kita melayani hanya sekedar ya karena memang mereka perlu, karena memang jadwal, karena memang saya bisa, ya memang saya harus melakukannya sebagai rutinitas jadinya. Tapi kebalikannya kalau kita melayani dalam urapan Tuhan, maka dalam urapan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam kuasa Tuhan itu, Tuhan akan menjadikan semua yang kita buat itu sampai kepada hati orang-orang yang kita layani. Sampai kepada menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan firman Allah, mendengarkan pujian kita, mendengarkan doa kita, melihat pelayanan kita sebagai multimedia, melihat pelayanan kita sebagai kolektan, sebagai penyambut, dan sebagainya. Bapak Ibu, banyak jemaat yang saat ini memperlengkapi pelayanannya itu supaya meningkat, banyak yang belajar. Ya, ada yang ikut seminar, betul ya, ada yang ikut conference, ada yang mengadakan pelatihan-pelatihan di gereja, bagaimana menjadi WL yang baik, bagaimana menjadi ya termasuk majelis, bagaimana diperlengkapi menjadi majelis dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik, jadi guru sekolah minggu yang baik. Itu semua betul Bapak Ibu, itu semua perlu kita lakukan. Tetapi di atas semua itu kita jangan lupa bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi. Jangan lupa untuk minta sama Tuhan, berikan kuasa-Mu, urapan-Mu, sehingga aku boleh melayani sesuai kehendak-Mu, dan pelayanan saya, kehidupan saya berdampak dan menjadi berkat. Itulah yang menjadi hal yang penting yang harus kita miliki sebagai orang-orang atau jemaat Tuhan yang melayani, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu bisa meningkatkan semua persiapan dalam pelayanan, juga fasilitas-fasilitas yang ada, persiapan memperlengkapi diri kita dengan banyak hal, tetapi kita jangan lupa bahwa urapan Tuhan akan membawa hidup dan pelayanan kita itu menjadi berdampak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu sekarang ya banyak konser-konser rohani. Jangan konser rohani dulu deh, konser-konser umum. Siapa penyanyi yang kalian suka di sini? Yang sering bikin konser, yang band-band begitu siapa? Ada yang kalian suka? Penyanyi Indonesia umum ya, bukan lagu rohani. Jiva, saya suka Jiva juga. Siapa lagi? Tulus ya. Adito, nah ini kalau anak muda ini cepat ya. Siapa grup band yang kalian suka? Bahkan event sekalipun dari Korea, BTS kan? Ada lagi, ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan penggemar Facebook, ini pasti kelihatan semua nih. Lagu jadul, old song, Dewa ya. Banyak, Raisa, Yura, kan keren-keren lagunya ya. Keren sekali pokoknya. Harusnya kalau begitu keren mereka membuat, begitu maksimal, harusnya itu berdampak. Harusnya mereka bisa menjadi berkat dan membuat orang bertobat. Ternyata tidak. Bagaimana kalau kita lihat lagu-lagu rohani, ya, lagu-lagu rohani, konser lagu-lagu rohani, itu ada urapan Tuhan di dalamnya, ada kuasa Tuhan di dalamnya, ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya yang membawa kemerdekaan, yang membawa kelepasan. Dikatakan di sini yang bagian firman Tuhan yang lain dikatakan mematahkan belenggu-belenggu di dalam kehidupan orang yang terikat, orang yang belum percaya, orang yang dalam masalah, orang yang dalam pergumulan hidup. Ketika dia mendengarkan lagu-lagu yang penuh kuasa dari Tuhan, di sanalah ada hal yang dahsyat yang sedang terjadi. Kalau kita ingat kehidupan Paulus ketika dia di penjara, ya, di dalam kitab Paulus, bagaimana Tuhan memakai puji-pujian yang dia nyanyikan, yang dia naikkan kepada Tuhan. Itu bisa bukan hanya mematahkan jeruji-jeruji penjara Bapak Ibu, bukan hanya membuka pintu penjara, tapi membuat orang beberapa di sekitarnya itu menjadi kenal Tuhan, menjadi percaya Tuhan.
Bapak Ibu, itu semua berawal dari pujian yang benar-benar dinaikkan dari hati. Kenapa saya bilang dari hati? Karena Paulus menyanyi itu kan dalam penjara, bukan di tempat yang baik-baik saja. Dia menyanyi memuji Tuhan bukan di tempat yang nyaman, Bapak Ibu. Dia sedang dalam tekanan sebenarnya, dia sedang dalam penjara. Dia dalam kesulitan ya, dia dalam pergumulan, gak enak kan di penjara. Tapi dari situ, dari kondisi yang sulit, dari kondisi yang gak mengenakan, dari kondisi yang berat, dari kondisi yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh dia yang sebenarnya, dia mampu meninggikan pujian dan menyembah Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kuasa. Ada urapan Tuhan di sana, sehingga terjadi hal yang luar biasa. Orang-orang menjadi percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kalau kita nyanyi, jangan kita kalau sedang penyembahan atau menyanyi lagu rohani memuji Tuhan, jangan biasa-biasa aja. Berikan ekspresi yang terdalam dari hati kita. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, lepaskan ekspresinya, ya kan? Lepaskan rasa syukur, lepaskan beban-beban lewat memuji Tuhan. Lalu kemudian berikan ekspresi yang syukur yang sedalam-dalamnya kepada kasih Tuhan melalui puji-pujian. Karena kita tahu bahwa di atas puji-pujian ada Tuhan yang bertahta, ada kuasa Tuhan bertahta. Jadi kalau orang dengar, saudara nyanyi dengan sepenuh hati, lagu yang cepat kita nyanyi dengan gembira, dengan senang, orang yang dengarkan, apalagi katakannya dalam nama Yesus ada kemenangan. Betul kan? Ketika orang yang mendengar tetangga-tetangga kita mungkin dalam kesakitan yang luar biasa. Ini hanya terjadi dalam urapan dan perkenanan Tuhan. Mungkin dia bisa benci, tapi kebalikannya, jika Tuhan bekerja dan orang yang menyanyi juga betul-betul orang yang diurapi Tuhan dan percaya dia diurapi Tuhan, percaya bahwa dia nyanyi dengan sepenuh hati, dan juga nanti kita lihat bagaimana kehidupan orang yang diurapi, maka lagu dan lirik itu bisa membuat dia, oh saya mau kenal Yesus. Saya percaya hari ini saya disembuhkan hanya dalam nama Yesus, aku percaya. Kita tidak tahu ya, hidup kita ternyata dipakai Tuhan berdampak. Karena kita tahu bahwa hidup kita sebenarnya sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kiri. Bapak Ibu mintalah. Kalau misalnya selama ini belum pernah minta atau sudah minta, teruslah bersandar pada urapan dan kuasa Tuhan. Kemampuan bisa membuat orang kagum. Betul ya? Kemampuan kita dalam melayani bisa mengagumkan. Bapak Ibu, teman-teman, melayani atau hidup kita dengan segala kemampuan kita bisa mengagumkan. Tapi urapan tidak hanya sekedar mengagumkan orang, tapi apa? Mematahkan belenggu, memberikan kelepasan, memberikan penghiburan, memenangkan orang, sehingga pelayanan dan kehidupan kita itu membawa kemerdekaan bagi memerdekakan orang lain yang ada dalam ikatan. Mereka boleh terlepaskan dan mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jika tidak ada dampak dari kehidupan kita, maka seharusnya atau sejatinya kita bisa dalam doa, dalam perenungan kita bisa menyadari itu. Ada yang kurang dalam diri kita, ya kan? Banyak orang yang takjub dengan pelayanan orang-orang yang luar biasa penuh talenta. Tapi pelayanan di dalam urapan Tuhan akan bisa dipakai Tuhan mengubahkan orang-orang yang kita layani. Itu yang pertama Bapak Ibu, yaitu urapan. Di dalam ayat yang ke-21 tadi dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama dan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ini pelayanan Paulus bagi jemaat Korintus. Jadi 2 kali dia ke Korintus dan dia berkata, nanti aku datang lagi karena dia ke tempat lain. Lalu aku datang lagi dan dia ingin jemaat Korintus itu jemaat yang bukan hanya pada waktu itu maju ya sekitar itu, tapi mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dalam melayani Tuhan itu ajaran-ajaran sesat itu banyak mengiringi mereka dan bahkan ada di depan mata mereka. Tapi Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka harus tetap tertanam atau hidup dan tinggal dalam kasih Kristus, dalam kasih karunia Tuhan, dan memerlukan urapan dari Allah sehingga mereka tidak mudah goyah, tapi mereka tetap memberikan hidup yang sebenarnya, pelayanan yang sebenarnya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua Bapak Ibu adalah ketika kita rindu hidup dan pelayanan kita berdampak,
selain urapan, kita juga harus punya kehidupan yang kaya. Kehidupan yang kaya yang saya maksud adalah dari hati yang sehat. Hati yang sehat itu seperti apa? Tentu hati yang selalu terhubung terkoneksi dengan firman Allah setiap hari. Jadi kehidupan kita harus terus dibangun, pelayanan kita harus terus dibangun dari hati yang sehat. Karena apa? Karena hati atau hidup ini betul-betul senantiasa terhubung dengan Allah kita. Bapak Ibu, Amsal 4 ayat 23 mengatakan di sana bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati yang kaya, hati yang sehat, hati yang selalu dekat dengan Tuhan, pasti dari sana akan lahir pelayanan-pelayanan yang baik juga, pelayanan-pelayanan yang sehat. Dari sana akan muncul terbentuk relasi-relasi baik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan. Hati yang sehat, hati yang kaya, juga di sana akan keluar koneksi-koneksi yang baik antara kita mungkin dengan orang-orang luar yang bisa mendukung pelayanan kita. Tapi apa yang kita maksud dengan hati yang sehat, hati yang kaya? Di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33, Bapak Ibu ada yang ingat di sana dikatakan apa? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu. Jadi memiliki kehidupan yang sehat, memiliki kehidupan yang kaya adalah bahwa kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu yang dibangun setiap hari, sehingga dari kehidupan yang sudah dibangun dengan sehat bersama dengan Allah, di dalam firman Allah, dengan hubungan yang baik dengan Allah, maka dari kehidupan, dari hati kita akan keluar hal-hal yang dahsyat, dan Tuhan pakai itu menjadi berdampak. Banyak kan orang yang all out dalam pelayanan. Mungkin di sini kita berpikir gereja kecil ya, tapi sebenarnya bukan gerejanya yang kita lihat kecil, tapi hati jemaatnya itu kaya. Hati jemaatnya kaya, hidupnya sehat, rohaninya sehat. Karena jemaat di sini adalah orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya semalam, terjadi dengan semalam, itu terjadi setiap hari. Dan itu adalah pilihan kita. Allah mengajarkan kita untuk terus membangun hubungan dengan Dia. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau membangunnya setiap hari? Ada banyak orang yang melayani di altar sebagai WL, sebagai singer, bagus sekali, luar biasa dahsyat. Aduh, pokoknya semua peralatan canggih, luar biasa, all out dalam pelayanan. Apakah itu bisa menjamin saudara sehat di hadapan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Yang menjamin hidup kita ini dipakai Tuhan menjadi berdampak dan terus continue, kita memiliki hati yang kaya, yang sudah kita bangun di dalam firman Allah. Sehat rohani kuncinya bukan pelayanan yang hebat, tapi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang melayani dengan luar biasa hanya pada hari Minggu saja. Banyak anak muda yang luar biasa melayani Tuhan, tapi hanya pada hari Minggu saja. Bagaimana dari hari Senin sampai Sabtu? Orang yang kaya, orang yang hatinya sehat, saya katakan dia penyembah. Orang yang menyembah Tuhan adalah bukan orang yang hanya melayani hari Minggu dengan all out, tapi hidupnya juga adalah penyembah setiap hari, dari Senin sampai Sabtu. Dari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Minggu itu hanya gongnya, Bapak Ibu teman-teman, kalau saudara melayani itu hanya gongnya, hari Minggu itu hanya gongnya. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut tentang hari Minggu pelayanan, karena kita sudah menyiapkannya dari Senin sampai Sabtu. Karena kita menyembah Tuhan itu dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu itu gongnya Tuhan lepaskan, Tuhan urapi, Tuhan pakai.
Tapi kalau kebalikannya yang terjadi, hari Senin sampai Sabtu kita nggak mau tahu tentang menyembah Allah, kita nggak mau tahu tentang sehat enggak tidaknya kita dengan Tuhan, kita nggak mau tahu tentang saat teduh, kita nggak mau tahu tentang firman Allah, kita nggak mau tahu tentang waktu doa, kita nggak mau tahu tentang bagaimana kita bisa bangun hubungan baik dengan Tuhan. Lalu kita pelayanan hari Minggu dengan luar biasa. Saya mengutip perkataan teman saya, dia mengatakan itu mah hanya gaya-gayaan. Di sini tuh hanya gaya-gayaan. Karena esensinya adalah saudara menjadi pelayan yang berdampak. Itu saudara lakukan itu dari Senin sampai Sabtu. Sekarang kita bicara tantangan, banyak. Apa hal yang tidak bisa membuat kita lelah dalam pelayanan, lelah setiap hari dalam pekerjaan kita, keluarga kita, masalah bertubi-tubi datang menghantam keluarga kita, kekecewaan atas hidup ini dengan semua hal yang kita hadapi, lalu kemudian kelelahan karena mungkin overload ya kita pekerjaannya, lalu kemudian belum lagi dari orang-orang yang mungkin gak suka sama kita, memfitnah kita, mengecewakan kita, banyak sekali. Tapi apakah itu menjadi akhir untuk kita mengatakan, ya sudah, saya berhenti dari pelayanan, saya berhenti, udah gak ada semangat lagi untuk hidup, saya berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik yang sebelumnya saya lakukan? Tentu tidak. Dan kita sanggup menanggung semua perkara itu. Karena apa? Karena dari Senin sampai Sabtu setiap hari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih ada saat teduh yang rutin setiap hari. Kalau saya mungkin malam saya bikin ya. Karena pagi itu bangun, berdoa, bersyukur, lalu ke sekolah seperti Ibu Aprilina, Ibu Gembala. Jadi guru itu pagi-pagi sudah siap-siap. Belum lagi malamnya, bisa malam persiapan mengajar. Dan kita semua tentunya. Yang lebih luar biasa lagi ibu-ibu di rumah. Itu profesi yang paling mahal, paling kaya di dunia. Karena dia urus bukan hanya satu orang, suami, anak yang ke sekolah. Dia lebih bangun lebih pagi dari kita. Dari jam 4 pagi, mungkin jam 3. Karena apa? Banyak yang dia urus. Tiba-tiba dia merasa lelah dan bosan. Dia capek. Belum lagi suami nggak perhatian sama dia, tidak memuji lagi dia apa yang dia kerjakan, ya kan? Belum lagi lihat suami ini contoh ya, nggak ada di sini ya. Pulang-pulang lepas baju kotor, nggak taruh di tempat yang kotor, langsung dilempar di ujung ranjang. Nanti istrinya yang pungut tiap hari. Anak juga pulang sekolah main buka sepatu, bukan buka taruh, langsung lempar aja kan? Langsung terlempar ke pojok ruangan. Nanti ibu yang rapiin lagi. Lelah nggak bu ibu? Ya, banyak sekali hal yang buat kita rasanya sudahlah dalam hidup ini ya. Belum lagi kita menghadapi orang-orang atau tetangga yang mungkin tidak menghendaki kita, tidak adil terhadap hidup kita. Tapi disinilah perenungan kita siang. Kabar baiknya adalah ternyata Bapak Ibu, hidup kita adalah hidup yang diurapi. Amin. Hidup kita adalah hidup yang dipakai Tuhan untuk berdampak. Itu harus sampai targetnya. Harus, karena apa? Di dalam kuasa Tuhan bekerja, Tuhan hadir, Tuhan terus berkarya. Saudara berhenti tidak berhenti melayani, karya Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara mau berhenti atau tidak berhenti berdoa, karya Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara lelah dan mau berhenti untuk datang ke gereja ibadah, gak mau terlibat pelayanan, karya Tuhan tidak pernah berhenti. Urapan Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu kabar baiknya adalah jangan berhenti. Terus bangun setiap hari hubungan yang indah dengan Tuhan. Cari muka Tuhan, cari wajah Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Mungkin di tengah-tengah waktu yang tidak terlalu banyak, tapi tentu pasti ada waktu untuk baca firman-Nya, berdoa dengan secara sungguh-sungguh secara pribadi, dan mensyukuri atas semua yang kita boleh lewati sepanjang hari. Dan hari-hari kita dengan Tuhan itu selalu indah, selalu baik, selalu ingat. Saudara, kita nggak perlu lagi bingung bagaimana supaya hidup kita berdampak. Tanpa kadang-kadang kita sadari, kita bertemu dengan orang, dia merasakan aura, aura rohani saya bilang. Aura rohani dari perkataan kita, dari tepuk pundaknya, kenapa kamu hari ini kok wajahnya sedih? Tepuk aja pundaknya, kuat ya. Padahal kan kita nggak tahu masalahnya apa. Semangat ya, itu sangat berdampak. Ya. Atau mungkin ibu-ibu jemaah di tempat ini tidak lama melihat ada jemaah yang lama tidak hadir, teleponlah dia atau WA.
Ibu Nani contoh ya, Ibu Nani kok 2 minggu saya nggak lihat datang. Adakah yang bisa saya bantu doakan, Bu? Wah, kalau dengar itu dia perhatian sekali ya. Seperti itu Bapak ya, hal yang sederhana. Tapi itu salah satu langkah cara kita untuk terus menghidupi akan firman Allah yang sudah kita dengarkan. Dan pada hari Minggu itu sudah menjadi gongnya. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkarya. Kita memberikan yang terbaik. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 hal yang saya bagikan pada siang hari ini. Yang pertama, jika kita ingin kehidupan dan plan kita berdampak, yang pertama, mari kita selalu meminta dan melayani urapan dari Tuhan. Itu yang penting. Urapan itu terjadi karena saudara betul-betul yakin ada Roh Kudus di dalam kita. Ada, dan izinkan dia berkuasa memimpin kehidupan kita. Yang kedua, bahwa kita harus memiliki hati yang sehat, hati yang kaya akan kasih Tuhan. Saudara punya hati yang dipenuhi kasih Tuhan, yang sehat karena mengutamakan Tuhan, maka dari apapun yang kita lakukan, maka dari hati itu, dari kehidupan kita, keluar hal-hal yang luar biasa, baik yang berkenan kepada Tuhan, dan itu bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa